Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sidang Jumat rahimakumullah, jamaah MRJ Linggabuana yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia-Nya, atas segala kesehatan dan nikmat untuk bisa beribadah pada hari Jumat ini. Dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala apa yang kita peroleh dari detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu. Bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih besar adalah mendapatkan nikmat. Kita termasuk golongan orang-orang muslim, orang-orang Islam. Hidayah sangatlah sulit didapatkan, dan kita sudah mendapatkan bonus sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan ibu, kita telah menjadi seorang muslim. Teruslah muslim dan janganlah kita semua mati dalam keadaan kafir. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir utusan Allah, penutup sekalian nabi, sumber teladan bagi kehidupan kita dalam memperbaiki diri, dalam menata keluarga, dalam mencapai jenjang karir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harus menjadi suri teladan kita. Dan insyaallah kita semua dengan keteladanan, dengan menjalankan keteladanan Nabi Muhammad SAW, insyaallah di yaumil akhir kelak kita mendapatkan bonus berupa syafaat beliau untuk masuk ke dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam komunitas Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, jamaah Jumat MRJ yang saya muliakan, ini adalah bulan Muharram, dan dalam waktu dekat kita bangsa Indonesia memasuki satu momen yang luar biasa, tonggak berdirinya bangsa kita, tanggal 17 Agustus, dan itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Apa sesungguhnya kemerdekaan dalam kacamata Islam, dan bagaimana kita sebagai umat muslim meneladani, menjalankan aktivitas kemerdekaan ini yang mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah SWT. Manusia merdeka dalam fitrahnya. Jika manusia bisa dikembalikan dalam fitrahnya, itu adalah kita merdeka. Ketika dijajah, kita tidak dalam fitrahnya. Kita dalam koloni dan paksa dari penjajah. Kita dalam genggaman kaum penjajah. Kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan kecuali dalam keinginannya para penjajah. Ketika kita kembali kepada fitrah kita, maka artinya adalah kita telah merdeka. Fitrah umat muslim adalah seperti dalam Quran surat Az-Zariyat yang khatib bacakan tadi, Az-Zariyat yang khatib bacakan tadi di ayat ke-56. Tidak kuciptakan manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Maka nikmat kemerdekaan yang sebesar-besarnya adalah ketika manusia bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, bisa beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, bisa bertakwa kepada Allah seperti maunya Sang Pencipta kita. Kita bukan makhluk yang tiba-tiba simsalabim ada di dunia ini, tapi kita ada adalah karena penciptaan. Kita ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau berpikir bahwa engkau lahir tidak dalam perencanaan Allah? Allah merencanakan kelahiran kita. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, baik manusia maupun makhluk lain, ada di dunia ini dan hidup di dunia ini semuanya dalam genggaman Allah. Jadi yang disebut merdeka adalah kita kembali kepada genggaman Allah. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam genggaman Allah adalah orang yang masih terjajah. Setidaknya ada 3 hal peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menjadi rujukan kita untuk memaknai kemerdekaan yang sebenarnya. Janganlah kita semua menyerupai orang kafir. Karena orang kafir menempatkan kemerdekaan adalah melakukan kebebasan apa saja yang diinginkan, menuruti hawa nafsu apa saja yang diinginkan, tanpa orang lain boleh ikut campur atas hak asasinya, yang disebut hak asasinya. Bahwa kemerdekaan bagi umat Islam adalah ketika kita mampu berjalan dalam rel ketakwaan, punya visi menuju kepada Allah, punya kekuatan karena Allah, punya ambisi dalam menuju Allah. Kemerdekaan sejati kita adalah ketika tangan kita menjadi tangannya Allah, ketika mata kita menjadi matanya Allah, ketika kaki kita menjadi kakinya Allah, dan cahaya Allah meliputi orang-orang yang demikian. Dan itulah sebenarnya kita telah merdeka. Karena kemerdekaan mengharuskan orang bahagia. Tidak ada bahagia tanpa kita bernaung dalam cahaya Allah. Tidak ada kebahagiaan sejati orang yang keluar dari rel genggaman Allah. Orang akan bahagia ketika kita menemukan Tuhan, menemukan Rob yang sebenarnya. Orang akan bahagia ketika berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah pada diri kita semua. 3 peristiwa penting dalam sejarah yang bisa kita ambil hikmah bagi diri kita adalah, yang pertama tentang perjuangan Nabi Ibrahim untuk merebut kemerdekaan dirinya dan bangsanya. Makna kemerdekaan dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika beliau membebaskan dirinya dari kehidupan bangsanya yang sesat. Yang kedua, hikmah kemerdekaan bisa kita ambil dari peristiwa kisah Nabi Musa ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Firaun. Dan yang ketiga, kisah kemerdekaan ini, hikmah kemerdekaan juga bisa kita ambil dari kisah sukses Nabi Muhammad dalam mengemban risalah di muka bumi ini. Dan itu 3 kisah penting yang harus kita miliki agar kita tahu fondasi kita merdeka itu kenapa kita harus merdeka? Mengapa kita harus merdeka? Untuk apa kita merdeka? Dan apa harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Jika kita buta dengan itu, maka sesungguhnya kita tidak pernah merdeka. Kita tidak pernah merasakan yang namanya nikmat kebahagiaan, yang namanya nikmat Islam, yang namanya nikmat iman, yang namanya ketenangan hati, jiwa yang tentram, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Ibrahim, maka kemerdekaan pertama adalah orang harus menemukan siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim ketika ingin memerdekakan dari bangsa yang sesat, termasuk keluarga yang sesat, maka Nabi Ibrahim keluar dari situasi yang tersulit pada saat itu, yang semua orang menyembah berhala. Nabi Ibrahim keluar dari situasi itu
kemudian bertanya kepada dirinya, siapa sesungguhnya Tuhanku yang pantas aku sembah? Yang pantas aku sembah haruslah Dia yang maha besar, haruslah Dia yang maha kuat, haruslah Dia yang menguasai tanpa ada cacat sedikit pun. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya, tentang kisah ini nanti Bapak sekalian bisa memperdalam pada kajian Ahad ya, Ahad ke minggu pertama kalau nggak salah. Mengapa kita berislam bersama Pak Abdul Basit? Di situ beliau membahas sangat jelas bahwa Islam adalah salah satu agama yang dimainkan dengan logika, dengan apapun, bahwa semua pasti akan jatuh. Islam adalah agama yang paling benar di muka bumi ini. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim ini mengajarkan hikmah kepada kita bahwa kemerdekaan yang paling utama adalah hak individu. Hak individu. Mengapa Indonesia bisa dijajah? Karena hak individu-individu dengan jutaan orang pada waktu itu telah direbut oleh penjajah. Baik direbut dengan paksa atau direbut dengan sukarela karena ingin senang-senang dengan kehidupan duniawi. Ketika hak individu kita terebut oleh sebuah situasi, oleh orang lain, oleh kondisi, oleh lingkungan, maka kemerdekaan wajib kita perjuangkan. Ini disimbolkan ketika Nabi Ibrahim berkata, ketika malam menjadi gelap. Tentang hal ini ya, kita bisa Bapak sekalian jamaah sholat Jumat MRJ yang saya muliakan, bisa diperdalam nanti di surat Al-An'am ya, ayat 76 dan 79. Kisah tentang Ibrahim memerdekakan dirinya dan menemukan Robnya yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kisah ini adalah bisa kita lihat dari kisah Nabi Musa. Kalau pada tingkat Nabi Musa, kepentingannya adalah bukan lagi pada individu, tapi pada kelompok, pada jamaah. Ya, Nabi Musa kalau secara individu adalah nabi yang terlahirkan langsung mengenal Allah. Karena sejak dalam kandungan ibunda beliau sudah menjadi bagian dari kekuasaan Allah. Tetapi kekuatan Nabi Musa adalah jamaiyah. Beliau memperjuangkan jamaahnya, pengikut-pengikutnya untuk terbebaskan dari yang namanya kezaliman. Individu, kemudian secara kelompok, ini adalah dua kekuatan yang disebut dengan kemerdekaan. Bagaimana Nabi Musa berjuang melawan yang namanya Firaun, ini dijelaskan secara tegas dalam Quran Al-A'raf ayat 127, Al-Baqarah ayat 49 dan surat Ibrahim ayat ke-6. Simbol pertama dari Nabi Musa melawan Firaun adalah ketika Firaun berkata, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Kemudian Firaun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Inilah tonggak pertama kemerdekaan kaum Nabi Musa pada saat itu direnggut. Wanita-wanita kecil, bayi-bayi yang berjenis kelamin wanita, tanpa ada alasan yang jelas, hanya karena ingin dia terus berkuasa di dunia ini, ingin tidak muncul seorang laki-laki yang akan melawan dia, dia membunuh jutaan bayi-bayi tak berdosa. Jadi kemerdekaan adalah bagaimana kita para individu dalam sebuah kelompok komunitas bisa menundukkan ego, emosi diri kita, amarah diri kita secara individu, kemudian menjadi kekuatan kelompok yang fokus kepada maunya Allah.
fokus kepada ajaran-ajaran Allah. Setiap ada pendapat yang berbeda di antara kita, haruslah kita kembali kepada Allah. Jika Allah meridhoi kedua pendapat itu, maka ikutilah salah satunya. Jika Allah tidak meridhoi, hanya meridhoi salah satu pendapat dari dua orang yang berbeda, maka mari sama-sama kita ikuti yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah konsep dari yang namanya berjamaah, konsep yang namanya teamwork. Fokus kepada keberhasilan, kesuksesan, tetapi tidak melanggar etika dan akidah menyembah Allah SWT. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 49 Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi lagi-lagi bahwa untuk memperoleh kemenangan pasti di sana ada campur tangan Allah. Termasuk bangsa Indonesia ketika merdeka. Oleh founding father kita mengakui yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena rahman Allah, karena kasih sayang Allah, bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Ya, kalau tidak karena pemberian Allah kemerdekaan kepada bangsa kita, maka tidak mungkin bangsa Indonesia bisa merdeka. Dan itu karena doa ulama-ulama besar pada saat itu. Doa dan perjuangan mereka, doa dan pengorbanan terhadap nyawa, darah, harta mereka untuk menjadikan bangsa Indonesia merdeka. Karena apa? Karena melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tentang kemerdekaan ini kita bisa meneladani dari kisah Nabi Muhammad dalam mengemban risalah di muka bumi ini. Ya, ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian dari surah Al-Maidah ini bisa diambil ada beberapa hal ada 3 hal yang paling penting adalah pada saat itu terjadi disorientasi hidup. Ya. Yang kedua, terjadi tekanan ekonomi yang sangat luar biasa. Terjadi yang namanya kezaliman sosial. Jadi disorientasi hidup, penindasan ekonomi, kezaliman sosial. Itu adalah pokok pangkal dari hak kemerdekaan seseorang terambil. Apabila ketiga hal ini masih kita rasakan pada saat ini, maka sesungguhnya kita masih harus terus berjuang. Perjuangan yang paling abadi, musuh yang merebut kemerdekaan kita yang paling abadi adalah melawan iblis dan setan. Ketika perang Badar, perang yang paling besar, umat muslim mendapatkan kemenangan, Rasulullah justru kemudian berkata, kita kembali dari perang yang kecil dan akan menuju kepada perang yang besar. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu kita. Jadi sesungguhnya kemerdekaan, hak kita direbut dari kemerdekaan kita adalah ketika kita tidak mampu melawan hawa nafsu kita, karena kita terjajah oleh maunya setan, melalui tahta, melalui harta, melalui wanita, dan itu adalah perjuangan yang luar biasa. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemerdekaan merupakan hak setiap manusia dan bangsa-bangsa di mana individu-individu berada. Kemerdekaan sejati adalah menjalankan semua perintah Allah sebagai hambanya. Keingkaran pada perintah Allah adalah kezaliman, dan kezaliman merupakan terenggutnya kemerdekaan seseorang atas haknya yang diberikan Allah. Musuh sejati manusia yang harus dilawan untuk mendapatkan kemerdekaan adalah setan dan iblis, dan teman-temannya mengajak pada keingkaran pada Sang Khalik. Pada khutbah kedua, mari kita sekalian berdoa kepada Allah SWT. Semoga doa kita diijabah, semoga pandemi yang sedang berlangsung segera berlalu, dan yang paling penting adalah dalam kondisi apapun kita tetap dalam rel keimanan, kita tetap dalam keadaan muslim, kita sampai meninggal pun tetap dalam keadaan muslim, dan tidak mati kita dalam keadaan kafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sayangilah kami dan keluarga kami, rahmatilah kami, ridhoilah hidup dan semua aktivitas kami, kuatkanlah persatuan di antara kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur terhadap kemerdekaan yang telah Engkau karuniakan. Berilah kemampuan kami untuk bersabar atas semua ujianmu. Berilah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang terkena wabah pandemi COVID-19. Bila pun karena penyakit ini menjadi cara kami harus kembali kepadamu, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan husnul khotimah. Ya Allah, kami berharap dan memohon kepadamu, semoga ketika ajal kami dijemput oleh malaikatmu, kami sedang menunaikan ibadah, kami sedang bertaubat, kami sedang menangis mengingat kepadamu. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dalam surgamu kelak. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala zikrullahi akbar.